adil melihatnya bahwa negara kita punya sumber dayanya, tapi kita belum cukup mengusahakannya, gitu, sehingga dampaknya belum terasa bagi negara. Salam Cakrawati Samudera, sahabat maritim senusantara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan. Agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam politik hukum pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batu bara. Mengingat sumber daya pertambangan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Sebagaimana rambu-rambunya dinyatakan dalam ayat 4 dengan memerhatikan efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bertempat di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Dr. Ridwan Jamaluddin, MSc, menerima audiensi Masyarakat Pertambangan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Ketua Tim Rancangan Peraturan Pemerintah Sektor Pertambangan dari Masyarakat Pertambangan Indonesia yang juga adalah Ketua Tim Audiensi ini, Baharudin Farawawan, mengatakan, maksud dari pertemuan ini diantaranya adalah menyerahkan rancangan peraturan pemerintah perihal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor sumber daya pertambangan mineral dan batu bara, yang terdiri dari 6 usulan agar menjadi masukan dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor pertambangan yang akan disyahkan Januari tahun 2021 mendatang. Selain itu juga, menurutnya terkait dinamika yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara, pihaknya mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memfasilitasi solusi atas tuntutan pekerja dan buruh PT Virtu Dragon Nickel Industry, VDNI, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang berbuntut mogok kerja hingga terjadinya demonstrasi. Di antaranya kejelasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja dan karyawan karena banyaknya pekerja dan buruh yang ada di PT VDNI yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 bulan atau 3 tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Dan kenaikan upah bagi pekerja dan buruh yang sudah lebih dari 1 tahun bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industry, VDNI. Dalam kesempatan yang sama, di hadapan Dirjen Minerba, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia Muhammad Tayyib Demara, mengharapkan dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI agar melakukan penyesuaian kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah yang menjadi kawasan industri pertambangan mineral dan batu bara. Sekjen MPI ini pun mengharapkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menjadikan Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia, DPN-MPI, sebagai mitra strategis dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan advokasi pembangunan pertambangan mineral dan batu bara bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kemudian ditutup oleh Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia, lalu MS Hidayat, yang memohon kesediaan dan kehadiran Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia di Kemayoran, Jakarta.
Menanggapi penyampaian ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dr. Ridwan Jamaluddin, MSc, menyambut baik kehadiran Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia dan berharap agar tetap bekerja sama dalam memajukan sektor pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Maka dalam kesempatan ini juga, Dirjen Ridwan Jamaluddin memberikan piagam ucapan selamat dan sukses untuk kehadiran Masyarakat Pertambangan Indonesia, MPI, sebagai sebuah organisasi yang konsen di dunia pertambangan dan sumber daya mineral. Demikian Geomaritim TV melaporkan untuk Anda. Selamat kepada masyarakat pertambangan Indonesia, semoga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia seluas-luasnya. Semoga juga berkiprah bersama-sama pemerintah memajukan industri pertambangan ini. Selamat. Terima kasih Pak Dirjen, semoga Allah senantiasa melindungi Pak Dirjen dan bertugas menjalankan aktivitas kenegaraan. Salam kita MPI. Salam. Ekonomi bangkit, rakyat sejahtera.